Pertanyaan dari Tulung Agung. Saya ex Jokam, sedangkan ortu saya masih berada di Jokam. Mertua juga. Saya serumah dengan orang tua. Masalahnya, orang tua saya selalu sedih dengan kondisi saya yang sudah tidak lagi sambung lagi, karena mereka yakin saya terancam masuk neraka. Masalahnya, setiap mau saya jelaskan, orang tua saya menolak mendengar dan hanya bilang, mek siji le sing tak jaluk tobato ning Bapak Imam, baleo ning Jokam maneh. Artinya cuma satu nak yang ku minta, tobatlah, kembalilah ke Jokam lagi. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan? Yang dilakukan jawabannya ya fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Bertakwalah kepada Allah sepol kemampuan, netepi agama ya sepol kemampuan, karena Allah tidak memaksa di luar kemampuan. Jika tadi kondisinya disebutkan keluarga, mertua dan lain-lain masih punya pemahaman yang salah, sedangkan Anda sudah memiliki pemahaman yang benar, tapi Anda dipaksa, terpaksa, kondisi dipaksa, terpaksa, itu Allah yang maha tahu. Ketika Anda dipaksa dan Anda tidak mampu menghindar, mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang harus dikerjakan walaupun itu salah. Seperti bertobat itu bukan kepada manusia, bertobat itu kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau kepada manusia itu minta maaf jika ada pelanggaran sesama manusia. Perlu diketahui, tidak ada manusia siapapun, orang top seperti apapun, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawah-bawahnya tidak ada yang pegang kunci surga, penentu surga itu nggak ada. Nggak ada yang punya kuasa menentukan surga kamu neraka, nggak ada. Bahkan besok mau menolong seseorang menyelamatkan dari neraka juga nunggu izin Allah. Sampai Nabi kita tercinta Nabi Muhammad, apalagi manusia biasa, tidak ada yang pegang pintu surga, itu nggak ada. Menentukan kamu wajib surga, kamu wajib neraka, nggak bisa. Itu Allah. Maka nasihat saya kepada saudara yang bertanya dari mana tadi? Tulung Agung, ya. Yang penting Anda berada di mana saja, ya, di mana saja. Kalau ada di suatu jamaah, suatu golongan, yang penting diperhatikan satu, jangan asabiyah. Asabiyah itu mengepolkan, mengetopkan, menganggap top suatu golongan, ya, terus dibelani itu dibela walaupun salah, salah itu salah menurut Quran hadis, menurut Allah Rasul, bukan menurut hawa nafsu. Walaupun salah ditopkan, dibelani, itu namanya asabiyah. Kata Nabi, laisa minna, atau bukan golongan kami, man mata ala asabiyah, man mata ala asabiyatin, man qatala ala asabiyatin. Siapa yang membela suatu asabiyah, mati dalam keadaan asabiyah, bukan golongan Nabi. Jadi rasa, perasaan, ya, walaupun berada di suatu golongan, selamatkan diri Anda dari asabiyah, jangan asabiyah. Kedua, jangan namanya itu taklid a'ma. Kalau di golongan itu ada pemimpinnya, seperti tadi disebut ada imam, misalkan imam itu bahasa kita pemimpin, dilihat perintahnya benar apa salah. Kalau benar boleh diikuti karena benarnya. Jadi kita tidak semata-mata ikut orang, tapi ikut Al-Quran dan Sunnah, ikut Allah Rasul. Tapi kalau salah, jangan pernah diikuti. Kalau salah itu namanya bahasa lain, kok diikuti itu namanya taklid a'ma. Taklid a'ma, mengikuti membabi buta. Qabulu qawli ghairin bila hujjatin. Lebih dari itu perlu diingat, jangan sampai syirkut ta'ah.
syirik dalam ketaatan. Apa contohnya syirik ketaatan itu? Misalkan Allah mewajibkan pemimpin ini melarang, Allah menghalalkan pemimpin ini mengharamkan, terus ditaati. Padahal sudah ngerti betul Allah menghalalkan, pemimpinnya mengharamkan, diikuti mengharamkan juga. Ya, pemimpinnya melarang padahal Allah memerintah, diikuti melarang juga. Nah, ini namanya syirkut ta'ah, menyamakan Allah dalam hal ketaatan. Harusnya yang ditaati itu Allah. Kalau halal menurut Allah maka halal, haram menurut Allah haram. Nah, itu namanya syirkut ta'ah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Disebutkan bahwa Nasrani, ya, contohnya Nasrani itu menjadikan para pendetanya, para ahli ibadahnya Tuhan selain Allah. Kata Adi, sahabat Nabi yang asalnya Nasrani, bilang, Nabi, lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami nggak sujud kepada mereka, Nabi. Kata Nabi, bukankah mereka para pendeta itu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah sehingga kalian ikut mengharamkan? Kebalikannya, mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah lalu kalian ikut menghalalkan. Kan begitu tak? Kata Adi bin Hatim, iya ya Rasulullah. Bagaimana Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah dia yang namanya beribadah, beribadah kepada pendeta, beribadah dalam ketaatan. Umumnya itu syirik dalam ibadah, syirkul ibadah, syirik fil uluhiyah. Tapi ini syirik dalam ketaatan, maka para ulama akidah menjulukinya sebagai syirkut ta'ah. Perhatikan, jangan asabiyah, jangan apa tadi, taklid a'ma, jangan syirkut ta'ah. Anda berada dimanapun insya Allah selamat. Pokoknya dijaga 3 hal itu. Nah, terutama ya mengingatkan tadi sambung, ya, ada sambung kegiatan rutin. Perhatikan, kalau di dalam sambung itu ya bergabung itu baik isinya, ya nggak apa-apa diikuti. Quran hadis benar, nasihatnya baik. Tapi kalau sudah menyimpang dari Quran hadis, apalagi mengartikan ayat semaunya sendiri, mengartikan hadis, jangan mau. Itu wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, terusannya apa? Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau lihat orang-orang yang sudah berbicaranya nggak karu-karuan di dalam masalah ayat Allah, tidak ada standar benar salahnya, ya, apalagi ngerasani orang, fitnah orang, pengajian fitnah orang, ngerasani orang, ya itu fa'arid anhum, berpaling saja dari mereka. Soalnya innaka idzan mithluhum, kalau kamu masih di situ kamu sama saja. Nah, harus fa'arid anhum, pada saat itu pergi. Tapi kalau baik diikuti, kalau buruk jangan diikuti. Nah, itu. Baik.